nanti saya share di grup sehingga nanti bisa dipelajari teman-teman yang tidak bisa ikut kuliah pada malam hari ini. Baik, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi, melaksanakan kuliah walaupun malam hari. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut hadir. Semoga ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Jadi hari ini kita pertemuan kuliah kedua tentang studi kelayakan bisnis. Kemarin secara garis besar ya sudah saya beri sedikit ya kuliah tentang bisnis ini. Sudah saya beri pengantar tentang studi kelayakan bisnis ini dan etika di dalam berbisnis. Etika, bagaimana etika kita bisnis harus jujur ya, harus adil, tidak boleh menambah timbangan ya, tidak boleh menipu dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, jadi apa sih sebenarnya studi kelayakan bisnis itu? Nah, studi kelayakan bisnis itu ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita gagal dalam merencanakan bisnis, maka Anda atau kita berarti merencanakan kegagalan. Jadi intinya apa? Intinya bahwa bisnis kita itu gagal karena perencanaan kita yang gagal atau tidak baik. Nah, rencanakan pekerjaan, ya kan, Anda dan kerjakan rencana Anda. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh banyak ngomong, tidak boleh banyak berpikir, ya. Berpikir toh tanpa ada perencanaan, tanpa tidak dikerjakan ya hanya akan menjadi ya angan-angan saja, tidak akan menjadi realita. Nah, oleh karena itu suatu bisnis bisa kita kerjakan manakala kita rencanakan, kemudian kita kerjakan, plan and doing it. Nah, jadi langsung aksi. Ya. Jadi kita punya ide, punya gagasan, ya langsung kita rencanakan, kita jalankan. Nah, lebih baik kita berkelahi bahasanya. Lebih baik kita kalau bisnis itu bisnis yang kita jalankan bersama orang lain, kita beradu konsep, ya kan? Kemudian konsep itu kita pertahankan, konsep itu kita matangkan, adu argumen, ya kan? Bahasanya lebih baik kita berkelahi ketika membuat rencana bisnis daripada berkelahi saat menjalankan bisnis. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi di kita itu bahwa perencanaan kita itu ketika perencanaan bisnis tidak banyak ikut campur ya. Tapi kalau sudah hasil berebutan. Nah, ini yang terjadi. Jadi kelemahan kita adalah kalau kita membuat satu bisnis join ya, sama teman, ketika kita mungkin ikut modal ya kan, kemudian kita tidak ikut terlibat dalam perencanaan, tapi kalau sudah hasilnya banyak ya kan itu rebutan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, gagalnya pengusaha di awal usaha karena tidak mampu merencanakan perencanaan bisnis dengan baik. Nah, begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi suatu usaha itu ya bukan hanya perencanaan kemudian dijalankan ya kan, akan tetapi ketika proses pelaksanaan bisnis itu berjalan akan muncul
banyak tantangan ya, yang itu perlu diselesaikan. Perlu diselesaikan, perlu ide, perlu pemikiran, perlu tenaga, sehingga bisnis bagaimana mempertahankan bisnis ini tetap jalan. Nah, apa sih sebenarnya studi kelayakan bisnis itu? Ya, studi kelayakan bisnis itu adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidak layak ide tersebut ya untuk dilaksanakan. Ya. Contoh misalnya kita punya ide membuat bisnis bakso kepala sapi misalnya. Kita buat bisnis bakso kepala sapi, ya kan? Sepertinya rame nih kalau dibuat di depan kampus misalnya. Tanpa kita melakukan analisis seberapa minat ya warga sekitar kampus itu terhadap bakso kepala sapi. Nah ini kita tidak melakukan penelitian moro-moro, wah ini kayaknya, jadi serba kayaknya, seolah-olah dalam pikiran kita. Padahal kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan orang itu, ya harus diukur. Sehingga kita bisa membuat, merencanakan suatu bisnis. Sehingga nanti ketika tidak dilakukan perencanaan bisnis ya hasilnya tidak maksimal. Antara kebutuhan dan yang kita sediakan itu tidak match. Nah, yang kedua tujuan menyusun perencanaan bisnis, yaitu menghindari penanaman modal yang sia-sia. Jadi kalau kita merencanakan satu bisnis, itu berarti kita tidak sia-sia lah modalnya. Contohnya tadi kalau bisnis, saya katakan kita tidak melakukan studi kelayakan, moro-moro buka gitu saja, ya itu berarti membuang modal sia-sia. Ya. Kemudian melihat prospek usaha yang baik di masa yang akan datang. Jadi kira-kira bisnis ini prospektif enggak kalau dijalankan? Kemudian yang ketiga sebagai alat kontrol untuk kendali jalannya usaha. Jadi perencanaan bisnis itu juga bisa kita jadikan sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan bisnis. Kemudian yang ketiga pengajuan pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, studi kelayakan bisnis ini atau proposal bisnis ini itu bisa menjadi satu alat untuk mencari tambahan modal. Tentu modalnya bukan modal utama ya, jadi hanya menambah modal. Jadi kalau biasanya modal cari pinjaman itu jarang sekali yang diberikan kalau usaha itu baru mau dibuka. Kecuali kalau sudah dibuka, mengetahui bagaimana prospeknya ke depan, kita upaya-upaya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap bisnis kita, maka itu akan bisa diberikan pembiayaan. Nah, gagalnya rencana usaha, pertama pasar tidak jelas, pasaran tidak jelas, prioritas usaha tidak jelas, tidak menunjukkan kompetensi, menunda langkah-langkah penting, takut risiko. Jadi kalau semuanya ini pasti akan gagal. Tidak ada satu usaha, tidak ada satu bisnis yang itu tidak punya risiko. Punya risiko, tapi bagaimana mengelola risiko itu sekecil mungkin sehingga tidak terjadi kegagalan. Nah, kelayakan bisnis itu apa saja? Ya, ada kelayakan teknis, ada kelayakan operasional, ada kelayakan ekonomi. Kelayakan teknis dan operasional. Apakah secara teknis bisa dijalankan? Apakah teknologi itu sudah tersedia? Ya. Kalau sekarang misalnya kita buka tadi bakso kepala sapi, teknologinya apa? Ya contoh misalnya ini buat bakso itu hanya
pakai tangan dikepali. Sekarang kan sudah canggih, sudah ada cetak mesin, sehingga komposisi bumbu, ya kan, komposisi bentuk itu sama semuanya. Nah, ini salah satu contoh apakah teknologinya ada, sudah ada. Apakah memiliki orang yang mampu mengoperasionalkan teknologi? Nah, ada atau tidak, ya. Atau mungkin ditambah di situ teknologi sekarang bagaimana pemasarannya pakai online. Kemudian kelayakan ekonomi, return of investment, atau berapa lama biaya investasi akan kembali, berapa lama BEP itu akan kembali. BEP itu maksudnya break even point, modal yang kita investasikan itu bisa kembali. Lebih bermanfaat melakukan investasi usaha atau usaha ini atau usaha lain. Jadi ada satu perbandingan antara satu usaha dengan bisnis lain. Oh, ini bakso kepala sapi, kalau saya investasikan misalnya modal 20 juta, ini saya bisa kembali BEP modal 10 bulan misalnya. Nah, ternyata kita ketemu dengan bisnis lain yang kita coba rancang. Oh, kalau di sana ada sampai 10 bulan, hanya cukup waktu 6 bulan. Nah, ya kita pilih yang punya orientasi return of intense investment tadi itu lebih cepat. Proses dan tahapan perencanaan kelayakan bisnis. Pertama, penemuan ide atau gagasan, ya. Penemuan ide gagasan ini bisa teman-teman jalan-jalan, survei, ya, diskusi, ya, itu bisa kita temukan. Kemudian menformulasikan tujuan. Jadi kalau ide itu sudah ketemu, gagasannya sudah ada, cuman kita kemudian tujuannya menformulasikan tujuannya apa. Tahapan analisis. Ya, jadi berbagai informasi yang kita peroleh itu kita ambil satu analisis. Oh, ini cukup valid, ya, contohnya bahwa misalnya di seputar kampus itu 40% sampai 50% mereka suka terhadap bakso. Nah, itu misalnya. Yang terakhir adalah tahap keputusan. Nah, setelah kita buat perencanaan bisnis, keputusannya apa? Misalnya laksanakan atau tidak. Kenapa? Karena studi kelayakan bisnis itu untuk mengukur loh. Ternyata return of investment-nya itu 2 tahun. Bahkan sesuai. Ya. Hanya udahlah saya batalkan, cari bisnis yang lain yang misalnya 1 tahun bisa BEP. Ya. Tahap penemuan ide. Ide banyak, ya teman-teman, bisa koran, majalah, internet, lingkungan, melihat keberhasilan orang lain, ya, contoh keberhasilan orang lain. Yang paling mudah itu metode ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Nah, ini sekarang yang banyak dilakukan. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kita membuat bisnis yang sejenis, ya kan? Tapi produknya kita modifikasi. Nah, itu mudah. Kenapa? Karena kita belum menemukan ide. Nanti kalau di dalam ketika sudah berjalan, maka kita akan menemukan ide-ide bagaimana bisnis itu bisa kita kembangkan. Tahap kedua, merumuskan tujuan, ya. Tahap merumuskan visi misi melalui formulasi tujuan bisnis, ya kan. Kita ingin bahwa bisnis itu jangka panjang, ya, kontinuitas, kemudian keuntungan, ya, keuntungan usaha. Apakah keuntungan usaha itu kita ambil semuanya, atau misalnya 10% kita tasorufkan untuk infak, sedekah, ya kan, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini bagaimana memformulasikan visi sehingga dengan adanya visi ini kita semangat dalam bekerja. Kemudian aspek analisis dan kelayakan bisnis. Aspek yang harus diperhatikan adalah legalitas usaha, ya. Sekarang usaha apapun kalau bisa punya izin. Dan izinnya tidak mahal, murah, paling bayar administrasi 50.000, ya. Semuanya dikerjakan online, ya. Dikerjakan online.
Kemudian kedua aspek pemasaran. Ini yang penting ketika kita membuat produk, layanan, jasa. Market itu butuh enggak sih? Siapa tujuan market kita? Apakah semua usia, anak-anak, remaja, dewasa, ya kan? Atau lansia. Ya kan? Jadi aspek market harus lebih spesifik. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika menyulut strategi pemasaran itu lebih mudah. Kemudian aspek produksi atau operasional ya. Operasional atau produksi itu bagaimana usaha itu bisa dijalankan. Kalau itu produksi berarti bagaimana produksinya bisa lancar, bisa menjamin kelayakan mutu ya, mutunya terjamin selama proses produksi dari waktu ke waktu. Kemudian aspek keuangan, nah ini yang harus diperhatikan ya, berapa modal yang kita butuhkan, berapa untuk gaji karyawan, berapa biaya operasional, sehingga tidak besar pasak daripada yang kebutuhan tenaga karyawannya. Misalnya kalau jual bakso tadi sehari misalnya kita ada 100 pelanggan ya kan? Karena rame ya kan, 3-4 bulan kemudian rata-rata per hari jadi 500 ya. Terus bagaimana kalau pertama pelanggannya hanya 2 dengan 100 orang problem ya. Tapi kalau 500 orang ya kewalahan. Ini harus aspek-aspek yang harus diperhatikan, sehingga apa? Sehingga kalau berbeda lagi misalnya sebaliknya kita rekrut 4 orang ya kan, tapi pelanggan kita baru 10-20 orang ya gitu. Sehingga keuangannya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kerangka rencana usaha ya. Jadi kalau teman-teman buat proposal ini judul, latar belakang, ya, organisasi, legalitas, deskripsi, analisis pasar ya, anggaran ya, dan proyek keuangan. Jadi paling tidak kalau kita buat kerangka rencana bisnis ini. Kemudian tahap 4 tahap mengambil keputusan. Jadi gagasan usaha ya atau bisnis plan tadi, visi misi, memiliki analis evaluasi ya kan, apa saja legalitas dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah ya kita jalankan atau tidak. Kalau itu rugi ya jangan dilaksanakan. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya nanti collab juga ya. Selanjutnya poin penting dalam rencana bisnis ya. Pertama bidang usaha ya, ada market ya kan, ada hobi ya kan, ada skill atau SDM. Nah, kita bisa milih yang mana, lebih yang spesifik atau kita milih bisnis yang hobi. Wah saya jadi hobi goes nih ya kan. Maka saya harus pelajari benar jenis-jenis sepeda ya kan yang banyak digunakan oleh orang para goeser. Nah, kalau ingin mengetahui itu maka kita masuk di dalam kelompok goes ya kan, supaya mereka juga kita tahu sih apa sih kebutuhan mereka, bagaimana sih kenyamanan ketika mereka goes bareng itu. Ini menjadi satu pilihan kita agar bisnis kita bisa dengan baik. Kemudian selanjutnya dalam memilih jasa yang perlu diperhatikan adalah risiko. Risikonya kecil, sedang, atau tinggi. Semakin tinggi risikonya biasanya profitnya semakin besar. Ya, kalau risikonya rendah ya profitnya kecil. Jadi itu sudah hukum dalam bisnis. Jadi kalau bisnis itu risikonya tinggi ya kan, maka ya pendapatannya juga tinggi. Lanjut estimasi perkiraan market ya. Yang pertama kita harus mampu melakukan proyeksi, prediksi, dan tinggi. Ketiga-tiganya kita butuhkan untuk bagaimana melihat
reaksi market terhadap produk yang kita berikan. Kemudian kondisi tempat terkondisi lokal. Perencanaan bisnis perlu dipahami tentang kondisi lokal yang menyangkut apa ikut SDA. Jika kita membuat satu usaha, kira-kira masyarakat sekitar atau dalam satu desa itu tidak sih pekerjaan. Jadi pilihan kita adalah bagaimana mengakomodasi warga sekitar agar ikut terlibat di dalam usaha itu. Sehingga mereka ikut bagaimana menjaga bisnis ini bisa berkembang dengan baik. Aspek pemasaran, ya, memperkirakan penjualan, memilih teknik penjualannya dengan apa, ya. Banyak teknik penjualan, membuat rencana penjualan, menentukan harga, rencana distribusi dan promosi. Nah, promosi yang kita lakukan atau usaha lakukan itu, mereka kan berbayar. Bayarnya dari mana? Ya dari harus dianggarkan dari proses. Kalau itu barang dan jaya, ya layanannya apa. Nah, itu dialokasikan sendiri, ya kan? Sehingga ada keseimbangan. Tadi untuk promosi misalnya 10% deh percaya promosi. Ketika 10% itu menghasilkan bisa diukur misalnya dalam 1 bulan dapat 10 juta, ya kan? Itu 10%. Bisa enggak kalau saya meningkatkan 20%, hasilnya bukan hanya 500.000, tapi akhirnya harus 2 kali lipatnya. Nah, itulah apa yang harus di aspek market, promosi, dan distribusi perlu dipertimbangkan. Kemudian produksi, faktor yang mempengaruhi yang perlu diperhatikan, macam dan jumlah barang, ya. Kemudian model produksi, kemudian yang ketiga produksi massal atau terbatas, bahan baku yang dan peralatan yang digunakan, ya, barang baku yang digunakan apa, ya kan, sehingga ketersediaan bahan baku biasanya menjadi salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan untuk menjalankan bisnis. Kedelapan, rencana produksi. Ada 2 model produksi berdasarkan pemesanan dan produksi berdasarkan perkiraan. Kalau pemesanan kan sudah jelas, ya. Jadi kita buka misalnya di website melayani ini, tapi barangnya belum ada. Nah, itu nanti kaitannya dengan bagaimana produksi perusahaan bisa jalan. Kemudian yang lebih murah, memproduksi dalam jumlah banyak. Pembelian peralatan baru harus dipikirkan matang-matang. Jadi kita harus bersyukur hidup di Indonesia karena tingkat kepedulian kita terhadap saudara, tetangga itu tinggi sekali. Bagaimana ketika kawan-kawan kita di Amerika, di Eropa yang individualisnya sangat tinggi sekali, walaupun dekat rumah, ya, mereka jarang bertegur sapa, bahkan tidak undang. Kalau di masyarakat kita, ya akan dikucilkan kalau tidak bergabung dengan orang lain. Kemudian 9, rencana keuangan dan anggaran. Ya, tujuan setiap usaha adalah untuk apa? Untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan keuntungan, ya, dengan menggunakan modal secara efisien. Maka dari itu perlu rencana penggunaan modal yang mengetahui bagaimana hasilnya. Ya, salah contohnya tadi, ya, kita misalnya mengumpulkan satu produk, satu jasa, ya, yang itu kita tahu, ya kan, efisiensinya. Kemudian selanjutnya kelayakan ekonomi, ya. Pada satu proyek yang besar biasanya lebih ditekankan pada kelayakan ekonomi karena umumnya berhubungan dengan biaya, dengan jumlah yang besar. Untuk menganalisis kelayakan ekonomi menggunakan analisis biaya atau cost benefit analysis.
Ya, ini nanti akan kita analisis biaya, nanti akan ada bab sendiri ya kita bahas. Biar enggak agak puyeng, ini belum kok diajak melakukan analisis biaya gitu ya. Nah, ini payback period ya, net present value ya. Nah, itu apa teman-teman materi kita. Kalau ada yang ditanyakan monggo ya, kalau tidak ada besok akan sekaligus saya share pembagian kelompok ya. Tapi bukan studi kelayakan bisnis, tapi materinya. Nah, tugas yang membuat nanti proposal studi kelayakan bisnis itu saya minta untuk yang terakhir UASnya saja. Ya, kalau yang sekarang nanti item-item materinya saya buat, kemudian saya bagikan ke teman-teman. Baik itu teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Karena waktunya cukup malam ya, mungkin ada sebagian yang ngantuk, yang mbak-mbak kalau cowok biasanya senengnya ngopi, jadi ya no problem, mau malam begini bisa sambil ngopi. Baik monggo silahkan yang mau tanya, santai saja. Monggo yang ingin ditanyakan silahkan. Iya, saya Pak. Kedengaran nggak Pak? Dengar. Ya, tadi ada 2 poin yang cukup menarik Pak. Yang pertama tentang berkelahi dengan waktu tadi Pak. Penjelasannya di awal tadi saya tertinggal. Oh ya. Mungkin bisa dijelaskan ulang. Dan yang kedua tentang yang kedua tentang yang kedua itu yang slide ke-7 ke berapa tadi Pak, tentang penanaman modal ya. Nah, tipsnya ada penanaman ya, agar nggak salah gitu loh. Ya, berikutnya 2 itu Pak. Oke, makasih Mas Wahyu. Bagus pertanyaannya. Jadi intinya apa? Intinya tadi lebih baik kita berkelahi ketika merencanakan bisnis itu daripada kita berkelahi setelah bisnis itu jalan. Paham ya? Jadi kalau di organisasi itu kita debat terhadap konsep yang direncanakan. Kalau di organisasi itu apa namanya? Perencanaan. Raker gontok-gontokan iki konsepnya begini itu lebih baik ya, daripada nanti ketika mau dilaksanakan ada yang tidak setuju. Dulu sudah dirapatkan kok, sudah kita jadi kesepakatan bersama kok, baru sekarang sudah jalan kamu protes ya. Jadi lebih baik kita merencanakan itu, adu argumen, adu konsep bersama-sama, kemudian kita sepakati, daripada nanti sudah jalan ribut ya. Nah, gitu intinya. Jadi kalau join bisnis adakan kesepakatan kalau bisa didiskusikan, ikut hadir semuanya, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu di kemudian hari kita tidak ribut ya. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita kalau diajak diskusi, diajak menyusun konsep, apa sah nih. Nanti ketika sudah jalan, mereka loh kok begini anunya, kita ini sudah kesepakatan loh, kamu kok dulu diajak diskusi tidak mau, sekarang mau protes. Nah, akhirnya ada yang tidak merasa kecewa, merasa tarik modalnya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang ditanyakan, bagaimana perencanaan bisnis itu bisa melibatkan pihak ketiga gitu ya Mas ya. Artinya bisa menjadi proposal bahasanya ya, proposal pihak ketiga, pihak investor, perbankan dan sebagainya. Nah, tentu kelayakan bisnis kita telah jalan ya kan, maka 1 bulan 2 bulan itu kita evaluasi bagaimana target, apakah sudah sesuai atau belum.
Nah, kalau misalnya sesuai kemudian profitnya tinggi, itu akan menjadi pertimbangan pihak ketiga, pemodal atau investor untuk menginvestasikan sebagian menginvestasikan. Kenapa? Karena ini profitable. Banyak jenis-jenis usaha itu yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan besar manakala dilihat prospeknya bagus. Kapal api itu, kopi kapal api dulu waktu saya di Jember itu ada satu usaha namanya Berko Jember Robusta Coffee, ya kan? Itu peminatnya masyarakatnya tinggi. Nah, kemudian sama perusahaan kapal api didekati, ya apa, perusahaanmu tak beli, sehingga gaji karya kamu saya ikut semua, nama anunya tetap. Nah ini, mungkin banyak bisnis lain yang begitu. Nah, kalau kita tidak mau dibeli, oke deh, ini tetap saya jalankan, silahkan investasi ke saya. Akhirnya apa? Ini kan orang investasi ya, kita bukan menjual usaha kita, tapi orang berinvestasi kepada kita. Tentu kalau orang berinvestasi, kita butuh ya kesepakatan bersama yang bisa kita sepakat. Oke, gitu Mas Wahyu. Jelas ya kira-kira. Dapat dipahami nggih. Ya, Pak. Oke, monggo yang lain. Ada? Ya, kalau tidak ada, kita cukupi. Terima kasih dari teman-teman ya semua ya. Semoga membawa manfaat, dan waktu rekodnya juga sudah habis ya. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata atau apapun yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.